Gadis ini sedang menangkap ikan di laut. Anda tidak akan menebak apa yang ingin dia lakukan. Dia memasukkan ikan ke dalam ember, menghancurkannya dan membuangnya ke laut. Bau darah menarik hiu untuk berenang. Tapi itu semua dalam prediksi Sam. Dia menyesuaikan napasnya, melemparkan tombak ke arah hiu. Besar, Anda pikir dia ingin makan hiu? Sam menggunakan tali untuk menariknya. Dia bersembunyi di bawah daun pohon dan menonton, tetapi tertidur. Saat pagi hari, hiu itu terbang tanpa sayap. Sam menggantung tubuh temannya di pohon. Malam itu, dia bersembunyi di bawah pohon dan terus mengamati. Apapun yang datang akan datang. Beberapa hari yang lalu, Sam jatuh dan tersapu ke pulau terpencil. Brice juga ditarik ke sana, tapi dia kurang beruntung. Sam berteriak minta tolong tetapi tidak berhasil. Melihat dia berhenti bernapas, dia mengeluarkan cabang karang. Sam buru-buru berlari mencari air dan menemukan sebutir kelapa. Dia menggunakan batu untuk memecahkan kelapa. Tapi ketika dia kembali, Brice sudah mati. Sam hendak pergi, tapi kembali ke tempat yang sama. Dia sedang mencari sesuatu yang bisa digunakan. Ia menemukan beberapa botol anggur tua dan sekotak korek api. Selain itu, tidak ada yang lain. Malam itu hujan turun dengan deras. Sam berjongkok untuk tidur di sudut. Esokan paginya, banyak benih dan hiu dicuci di pantai. Rupanya, itu diserang oleh binatang lain. Sam tidak terlalu peduli. Dia menggunakan batu itu untuk memotongnya menjadi beberapa bagian, memecahkan perut yang lapar. Kemudian Sam menyeret tubuh Jared ke lubang pasir. Namun pada hari kedua, pemandangan di depannya membuatnya takut. Mungkinkah tempat ini benar-benar ada binatang yang menakutkan? Sam membuat tombak pertahanan diri. Saat ini, ada sesuatu yang berenang di laut. Itu adalah koper dan ember. Dia menyelam untuk melihat apakah ada yang lain, tetapi hanya menemukan lubang yang aneh. Sam kembali ke pantai untuk mengganti pakaiannya yang basah. Pada saat ini, sebuah helikopter lewat dengan mengirimkan sinyal. Pesawat berhenti di laut. Di permukaan laut muncul tubuh yang besar dan aneh. Sam ketakutan dan melarikan diri. Dia mengambil tombaknya dan bersembunyi di bawah semak-semak. Lagi pula, apa itu? Malam berikutnya, Sam bersembunyi di lubang pohon, berharap monster itu tidak menemukannya. Tapi saat dia bangun, Sam terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Saat itu pagi, bagian luar lubang pohon digigit. Sam menemukan kanvas, mengikatnya ke tempat tidur gantung, dan menggantungnya di pohon. Dengan begitu dia tidak akan terdeteksi. Malam itu, monster itu muncul kembali. Sam meringkuk ketakutan, tapi monster itu menemukannya dan mendorongnya ke tanah. Sam lari dengan panik. Monster itu dengan cepat mengikuti, melompat di depannya. Sam mengambil tombak ke arahnya tetapi ditangkap olehnya dan membuangnya. Saat monster itu mencoba menyerang Sam, ada kilatan cahaya di langit. Monster itu segera menghilang. Sam mencoba melewati malam yang mengerikan ini. Pagi selanjutnya, sebuah sekoci muncul di laut, dan Sam buru-buru berenang ke sana. Di atas kapal ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah pacar Sam, dan gadis itu adalah sahabat mereka. Sam menjamu mereka dengan anggur dan ikan bakar. Ia mengatakan kepada mereka untuk segera pergi setelah makan, atau mereka akan diserang oleh monster. Tetapi mereka tidak percaya bahwa penasihat itu tetap tinggal dan menunggu penyelamatan. Sam menganggap mereka berdua sangat aneh, diam-diam berbicara satu sama lain. Ketika Sam berbalik, mereka tiba-tiba ketakutan. Dia menyadari dia telah dikhianati. Jadi dia segera mengemasi barang-barangnya. Sementara mereka berbicara, tinggalkan saja. Sebelum Sam bisa mendorong perahu ke laut, dia ditemukan. Jared menarik Sam kembali. Dia mencoba melawan tetapi pingsan oleh Amanda. Sam terbangun dan mendapati dirinya terikat di pohon. Coba ingatkan mereka saat malam tiba monster akan muncul. Tapi tidak ada yang akan percaya padanya. Di pantai, Amanda sedang berjalan ketika dia melihat kepala ikan. Ketika dia ragu, bahaya sudah dekat. Di kejauhan, tiba-tiba terdengar teriakan. Jared buru-buru mengambil obor untuk memeriksanya, tapi dirobohkan oleh monster itu. Monster besar itu menyelam ke dalam air. Dan Amanda juga kehilangan nyawanya. Jared berlari untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Amanda diseret ke laut oleh monster itu. Jared panik berdiri di atas pohon, tidak berani turun ke tanah. Sam bilang monster tidak akan muncul di siang hari. Jared sadar dan mulai berkemas. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sam menangkap beberapa ikan biru, dimasak, dibagi ke dalam tas untuk dimakan secara bertahap. Kemudian keduanya mendorong perahu ke laut. Tapi mereka belum pergi jauh. Tiba-tiba, tubuh besar muncul di laut. Monster itu menjulurkan cakarnya ke arah mereka. Keduanya dengan cepat bersembunyi di dalam, mengunci kunci.
Monster itu mulai menyerang dari bawah, memasukkan kepalanya ke dalam perahu. Jared menembaknya dengan pistol, melarikan diri untuk sementara. Keduanya belum pulih. Monster itu menyeret Sam ke laut. Sam mengaitkan belati di tubuhnya dan menikam monster itu dengan keras. Itu terluka parah, berbalik dan pergi. Saat ini, Jared tiba-tiba melompat ke laut. Mangsa ke mulut, monster itu pasti tidak mengabaikannya. Itu bergegas menuju Jared. Jared bahkan tidak punya waktu untuk memprotes. Monster itu menyeretnya ke dalam lubang hitam. Sam ingin menyelamatkannya, tapi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia harus kembali ke pantai. Hanya Sam yang tersisa di pulau itu. Tatapan Sam berubah sengit. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Sam menyalakan api, membuat tombak, dan mengumpulkan kayu bakar di pulau itu. Malam tiba, monster itu muncul. Sam memancingnya ke dalam gua lalu menyalakannya dengan api. Monster yang takut api itu tidak berani bergerak. Sam menikamnya dengan tombak, lalu kabur. Saat Sam hendak menyerangnya lagi, tiba-tiba ia dirobohkan. Itu mengangkatnya. Melihat bahwa dia akan kehilangan nyawanya, Sam dengan panik mengambil tombak dan menikam monster itu. Itu dengan menyakitkan melemparkannya ke tanah. Sam bangkit dan lari, ingin menghabiskan monster itu. Seperti yang diharapkan, monster itu jatuh karena kesakitan. Monster itu sudah mati, tapi bagaimana cara Sam keluar dari sini? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini.